Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Nah, terima kasih saya ucapkan teman-teman sahabat sukses sudah bergabung di channel saya Victor Chen Consultant. Channel ini dengan sengaja saya desain, saya buat, tujuannya adalah untuk saling berbagi manfaat, wawasan, pengetahuan, pengalaman, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat sukses dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan, dan dalam segala aspek kehidupan Anda. Nah, pastikan Anda like dan Anda subscribe agar Anda tetap bisa mendapatkan video-video saya yang akan rutin selalu update setiap harinya ataupun setiap minggunya. Oke, sahabat sukses, hari ini dalam video pembelajaran kali ini saya akan berbicara tentang yang namanya leader ataupun pemimpin. Ini penting sekali. Nah, kita berbicara tentang yang namanya pemimpin, leader. Sebenarnya banyak sekali kriteria. Ketika teman-teman sahabat sukses Anda mengikuti seminar-seminar, pelatihan, ya training dalam bentuk apapun, ya, ataupun Anda membaca buku-buku tentang leadership, maka berbicara tentang leader sangat banyak kriteria. Namun berdasarkan pengalaman saya lebih dari 15 tahun, lebih bahkan, mulai dari berkarir menjadi seorang staff sampai menjadi top management di sebuah perusahaan. Nah, hingga hari ini saya sebagai profesional, ya, saya independen, ya, sebagai public speaker, sebagai konsultan dan coach untuk beberapa perusahaan, saya menyimpulkan ada 3 hal yang paling penting teman-teman sahabat sukses jika kita dikategorikan menjadi seorang business leader ataupun seorang pemimpin yang efektif. Nah, kalau 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka untuk saya secara pribadi, saya mengatakan Anda sahabat sukses, teman-teman semua masih belum masuk dalam kapasitas seorang leader. Nah, mungkin teman-teman sahabat sukses ketika Anda mendengar video ini ataupun menonton video ini ada 2 persepsi atau ada 2 model, ada 2 pemikiran di kepala Anda. Yang pertama, Anda akan setuju dengan saya. Anda akan berpikir, yes, benar teori yang saya sampaikan, ya, karena ini adalah satu bentuk true story dan pengalaman juga, dan juga adalah research dari saya secara pribadi. Nah, ataupun yang kedua, Anda akan merasa bertolak kepada tetap pendapat Anda, pemikiran Anda, teori Anda. Barangkali Anda akan kontra dengan teori saya ini, ya, dan bukan hanya kontra, barangkali Anda juga tidak akan setuju dengan teori saya, bahkan Anda akan keberatan sehingga Anda mungkin saja teman-teman sahabat sukses Anda tidak akan pernah mengundang saya dalam training-training pelatihan di perusahaan Anda. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman sahabat sukses semuanya adalah saya itu meninggalkan dunia pekerjaan alias sebagai seorang staff, ya, adalah tahun 2007. Itu adalah terakhir kali saya berkarir, ya. Dan di puncak-puncak prestasi saya, di mana perusahaan yang saya tangani itu adalah perusahaan yang sudah jatuh, perusahaan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun, ya, dilupakan oleh banyak customer. Nah, alhasil dalam 3 tahun kita bisa naik kembali, satu prestasi yang bagus bersama tim. Nah, teman-teman sahabat sukses, ketika ditanya, Pak Victor, apa yang membuat Anda itu meninggalkan pekerjaan dan Anda tidak mau menjadi seorang staff? Sebenarnya tidak ada salahnya teman-teman sahabat sukses bekerja ataupun menjadi seorang staff, tidak ada salahnya. Karena kenapa? Karena kalau kita pikirkan di dunia ini ataupun katakanlah di Indonesia ini, yang ada hanyalah pebisnis semua, tidak ada pekerja ataupun tidak ada staff. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang bekerja di organisasi kita ataupun di perusahaan kita. Jadi kalau saya secara netral mengatakan tidak ada salahnya kita bekerja sebagai seorang staff di sebuah perusahaan. Nah, namun apa yang membuat saya sebenarnya tidak tertarik untuk bekerja ataupun saya tidak mau menjadi seorang staff di perusahaan? Nah, karena saya mempunyai pengalaman khusus hampir rata-rata, dalam kurung, meskipun tidak semua sahabat sukses saya tahu, tapi hampir rata-rata dari semua perusahaan yang di mana saya tempat bekerja dulu, saya tidak menemukan kriteria leader yang tepat, leader yang efektif, leader yang sepantasnya, yang sebenarnya seperti apa. Nah, karena kenapa? Karena di sini saya secara sederhana mengatakan bahwa beda antara seorang leader yang benar dengan leader yang hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka suka ataupun apa yang cocok dengan
dengan pemikiran mereka sebenarnya, sahabat sukses. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan mengupas sebenarnya ada 3 hal yang paling penting kalau kita mau dikategorikan sebagai leader yang efektif, leader yang tepat, leader yang benar, leader yang dibutuhkan. Dan di tangan leader-leader seperti ini, saya sangat percaya bahwa perusahaan akan bisa berkembang, perusahaan akan benar-benar bisa bertumbuh, dan bukan hanya perusahaannya, tentunya tim mereka yang ada di perusahaan akan bisa bertumbuh dan berkembang lebih dahsyat lagi. Nah, 3 hal inilah yang saya sebut sebagai kunci penting untuk menjadi seorang leader yang benar-benar efektif di dunia ini. Ya, apapun bisnis, apapun organisasi kita sebenarnya hanya terletak kepada pemimpinnya. Teman sahabat sukses, poin pertama atau kriteria pertama adalah saya menekankan kepada seorang pemimpin harus paham dan harus tahu kemana dia akan menuju, plus kemana tim dia akan dibawa menuju. Saya ulang, kemana pemimpin itu akan menuju, dan plus bukan hanya dia saja tetapi timnya kemana akan dibawa untuk menuju. Artinya di tangan seorang leader tersebut, leader itu bisa memberikan sebuah jaminan dan garansi secara positif, bayangan kepada tim mereka, ya, tim ini mau dibawa kemana. Ya, dengan mengikuti leader tersebut, tim ini mempunyai prospek dan masa depan seperti apa. Jadi bukan hanya berbicara leader tahu apa yang harus dilakukan, leader tahu apa yang mau dikerjakan, leader tahu apa yang mau dicapai, tetapi timnya tidak. Maka di dunia ini banyak sekali ketika berbicara tentang konteks ini, kebanyakan leader paham bahwa mereka mempunyai ya gambaran apa yang mereka mau kerjakan, mereka punya visi, mereka punya misi. Tetapi pertanyaan saya yang kedua adalah, bagaimana nasib tim Anda di tangan Anda? Bagaimana prospek mereka mengikuti Anda? Jadi kalau kita berbicara bahwa seorang leader itu bertanggung jawab, responsibility bukan hanya kepada diri sendiri dan organisasi, tapi seorang pemimpin mempunyai responsibility, tanggung jawab terhadap tim dia. Ketika orang mengikuti Anda, orang meletakkan harapan di tangan Anda. Persis dalam sebuah keluarga, ya, anak ini, keluarga ini mau dibawa kemana? Itu tergantung, terletak pada kepala rumah tangganya. Secara sederhananya demikian Bapak Ibu semua. Nah, teman-teman sahabat sukses, seorang leader harus bisa membayangkan seperti apa sebenarnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Mereka harus mempunyai sebuah gambaran yang jelas sebenarnya seperti apa keinginan mereka, seperti apa hasil yang mereka ingin capai, dan bagaimana tim-tim yang mengikuti mereka. Ini penting sekali, karena ini adalah kriteria pertama untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Bagaimana mungkin sahabat sukses kita mengikuti seorang pemimpin yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau lakukan, dan bahkan dia tidak mengerti kemana dia mau menuju, dan bahkan dia tidak tahu bagaimana nasib Anda. Meskipun dia tidak bisa menjamin karena dia bukan Tuhan, tetapi dia bisa memberikan gambaran kepada Anda apa dan bagaimana prospek Anda ketika Anda mengikuti mereka. Jadi seorang leader mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada organisasi dan juga kepada orang-orang yang mengikuti pemimpin tersebut. Pak Ibu sahabat sukses, teman-teman semua, poin kedua ini jauh sangat penting menurut saya dibandingkan poin pertama. Why? Karena di poin pertama banyak sekali sebenarnya orang tahu. Pak Victor, saya juga tahu lah kalau tentang seorang leader harus mempunyai sebuah visi, sebuah misi yang jelas, kemana mau menuju, organisasi mau dibawa kemana. Nah, di poin kedua ini yang barangkali teman-teman sahabat sukses kita harus sadari, jarang sekali pemimpin-pemimpin model seperti ini, jarang sekali. Yang kedua ini saya selalu mengatakan bahwa pemimpin melakukan hal yang benar. Oke, seorang pemimpin yang efektif, seorang pemimpin yang benar melakukan hal yang benar, mengarahkan hal yang benar, dan bertanggung jawab pada hal-hal yang benar. Saya ulangi, seorang pemimpin mereka melakukan hal yang benar. Melakukan itu bukan hanya perilaku, tapi berucap hal yang benar, dan mereka bertanggung jawab pada hal-hal yang benar. Jadi pemimpin bukan melakukan apa yang menurut mereka cocok. Oke, apa yang menurut mereka cocok, apa yang mereka sukai. Karena ingat teman-teman sahabat sukses, apa yang Anda rasa Anda sukai dan Anda cocok belum tentu adalah hal yang benar. Namun di banyak organisasi, teman-teman sahabat sukses, banyak sekali model pemimpin yang seperti ini. Mereka hanya kepengen timnya untuk melakukan apa yang mereka sukai, yang cocok menurut pemikiran mereka. Padahal leader tersebut mereka
tahu persis bahwa hal tersebut belum tentu benar. Disinilah selalu saya mengatakan bahwa ada dua model pemimpin di dunia ini. Satu adalah pemimpin yang manipulasi, dan kedua adalah pemimpin yang memotivasi. Nah, perbedaan ini sangat-sangat tipis sekali, sehingga terkadang banyak sekali orang kabur akan makna ini, kabur akan hal-hal seperti ini, dan mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah pemimpin yang tepat. Seorang pemimpin yang benar, seorang pemimpin yang tepat, pemimpin yang pantas, mereka itu berani mengatakan ya untuk hal yang benar, mereka berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak benar. Sebenarnya kalau ditanya, Pak Victor, kenapa Anda meninggalkan perusahaan? Karena salah satunya adalah faktor ini. Karena saya belum pernah, teman-teman, berhadapan dengan pemimpin yang sesungguhnya sampai hari ini. Belum pernah. Nah, dalam arti apa? Ketika saya bekerja, saya mengharapkan saya mempunyai dan saya dipimpin oleh pemimpin model seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa semua pemimpin-pemimpin saya di perusahaan sebelumnya salah. Tidak. Tapi saya mengharapkan yang namanya sebuah kebenaran itu harus benar-benar kita lakukan. Sebuah kebenaran itu harus benar-benar diperjuangkan, sebuah keadilan itu harus diperjuangkan. Jadi tidak ada faktor suka dan tidak ada faktor kecocokan di dalam hal ini. Maka teman-teman sahabat sukses, dalam konteks ini, kalau kita ingin benar-benar bertumbuh menjadi seorang pribadi, seorang pemimpin yang sebenarnya memenuhi kriteria dan pemimpin yang efektif, maka kita harus berani memperjuangkan hal-hal yang benar, kita berani mengatakan hal benar, kita berani melakukan hal benar, karena seorang pemimpin yang benar, mereka selalu melakukan dan mengarahkan hal yang benar. Meskipun mereka sadar, ketika mereka melakukan hal tersebut, mungkin akan banyak orang yang kontra dengan mereka. Dan teman-teman sahabat sukses, kebanyakan yang namanya kebenaran tersebut itu, barangkali kalau kita amati, lebih banyak orang yang kontra. Karena kenapa? Karena ini akan mengorbankan banyak orang-orang yang sebenarnya mereka mempunyai keinginan, mereka memperjuangkan sesuatu yang mereka rasa mereka mendapatkan kepentingan dalam hal tersebut, sehingga mereka tidak akan pernah mensupport Anda. Maka sekali lagi, pemimpin berbicara tentang kebenaran, pemimpin tidak berbicara tentang faktor kepentingan. Ini bukan sebatas hanya faktor kepentingan, tapi kebenaran apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipertanggungjawabkan. Maka seorang pemimpin yang efektif, mereka mempertanggungjawabkan hal yang benar. Karena itulah mereka memberikan contoh yang benar, mereka mengajarkan hal-hal yang benar, bukan mengajarkan hal-hal yang hanya sifatnya manipulatif, hanya untuk mensupport dan membuat leader itu semakin berjaya dan sukses, sehingga lari dari tanggung jawab terhadap tim mereka. Jadi teman-teman, mari kita belajar bagaimana mengupgrade kapasitas diri kita, sahabat sukses. Kita berani melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar, serta mengajarkan dan mengarahkan hal-hal yang benar dan tepat kepada tim-tim kita. Dan contoh yang sangat sederhana adalah bagaimana nasib sebuah keluarga ketika pemimpin ataupun kepala rumah tangga hanya melakukan sesuatu dan mengajarkan sesuatu yang dia rasa cocok, yang dia rasa dia sukai, padahal hal itu bukan hal yang benar. Maka bagaimana nasib keluarga tersebut, bagaimana nasib anaknya, maka dapat dipastikan mereka tidak akan mempunyai masa depan yang lebih baik dan lebih tepat. Itu sebabnya banyak orang di dunia ini sebenarnya mereka kesulitan untuk membedakan dalam konteks ini, sahabat sukses. Sehingga mereka dikaburkan akan hal-hal seperti ini. Mereka berpikir mereka mengikuti seorang pemimpin yang memang sebenarnya tepat dan benar, padahal sebenarnya pemimpin itu adalah pemimpin yang keliru. Teman-teman sahabat sukses, poin yang ketiga ini adalah poin yang paling jarang saya temukan di antara poin pertama dan poin kedua. Kenapa? Nah, kalau poin pertama, banyak sekali pemimpin yang paham tentang hal itu, dan banyak sekali pemimpin yang mempunyai hal tersebut, memenuhi kriteria itu. Pemimpin yang ada di luar sana juga banyak sekali juga yang saya tahu, meskipun tidak semuanya, yang juga memenuhi kriteria yang kedua. Namun kriteria yang ketiga ini paling jarang. Seorang pemimpin wajib, saya ulang, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab untuk memberdayakan timnya. Jadi artinya ketika seseorang bekerja, seseorang meletakkan harapan dan sebuah masa depan di tangan Anda, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan mereka, membawa mereka untuk naik level, membawa mereka untuk bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi seorang pemimpin yang benar, pemimpin yang memenuhi kriteria, mereka bertanggung jawab terhadap masa depan tim mereka. Maka mereka mempunyai proyeksi, mereka mempunyai gambaran.
Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, orang ini akan seperti apa? Karena itulah saya selalu mengatakan bahwa satu kata, pemimpin harus bisa memberdayakan orang-orang yang mereka pimpin. Jika orang-orang yang mereka kerjakan di dalam tim mereka tidak ada mengalami perkembangan, pertumbuhan, itu dikarenakan faktor apa? Pak, kalau memang orangnya sendiri yang tidak mau maju, Anda juga bertanggung jawab atas hal tersebut. Kalau Anda adalah seorang pemimpin yang benar, nah, jangan Anda pekerjakan orang yang tidak mau maju juga. Oke, karena kenapa? Karena Anda juga terseret dan Anda terlibat dalam kualitas pengembangan diri dia. Nah, maka saya lebih setuju adalah selama orang tersebut mengikuti Anda dan bekerja bersama dengan Anda, maka Anda punya tanggung jawab untuk memberdayakan mereka. Maka dalam konteks ini sebenarnya coaching adalah salah satu hal yang paling penting dan harus dikuasai oleh seorang leader. Karena coaching, bagaimana kita melakukan coaching kepada tim kita, ini benar-benar bisa sangat membantu, bukan hanya diri kita sendiri, membantu organisasi, dan juga membantu orang tersebut. Karena ketika orang tersebut, ketika menjalankan sesi coaching dengan kita, mereka itu akan bisa mengeksplor potensi mereka secara mereka tidak sadar. Mereka bisa menjadi seorang yang lebih mandiri, seorang yang lebih paham, seorang yang mempunyai internal motivasi yang lebih hebat untuk mereka bisa mengejar apa yang seharusnya mereka kejar. Bukan hanya menurut perintah ataupun mengikuti arahan dari leadernya, tidak. Nah, maka seorang leader mempunyai syarat yang ketiga adalah memberdayakan orang. Pak, saya setiap hari, saya setiap waktu sudah memotivasi orang saya. Memotivasi tidak sama dengan kita memberdayakan orang. Memotivasi hanya membuat orang tersebut sebenarnya mau melakukan pada waktu itu. Tapi belum tentu ada jaminan kesadaran, teman-teman sahabat sukses. Tapi ketika seseorang dia mempunyai kesadaran untuk mau melakukan, sesungguhnya Anda bukan lagi memotivasi, tapi Anda melampaui level motivasi tersebut. Misalkan contoh, ketika anak Anda ingin dia bangun pagi, tetapi karena itu adalah keinginan dari Anda, itu adalah arahan dari Anda, maka alasan apapun Anda berikan kepada anak Anda, barangkali teman-teman sahabat sukses, Anda setuju dengan saya bahwa anak itu akan kesulitan untuk bangun pagi. Dan selalu kalau mau bangun pagi, harus Anda yang panggil, Anda yang perintahkan untuk bangun pagi. Namun ketika anak tersebut yang mempunyai kesadaran untuk mau melakukan, karena ada sesuatu yang diperjuangkan dia, karena ada sesuatu yang dia paham, yang dia ingin kejar, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Sahabat sukses, tanpa kita arahkan, ia akan bisa bangun pagi sendiri. Nah, kemampuan dan kehebatan dan kekuatan, powerfulnya coaching adalah letaknya di dalam konteks ini. Namun sayangnya banyak sekali leader-leader yang mereka tidak menguasai hal ini, dan bahkan ada yang paham tapi mereka tidak mau melakukan hal ini dengan alasan apapun, karena mereka lebih ingin cepat prosesnya, mereka ingin mengarahkan, memerintah, mereka berpikir bahwa coaching itu membuang waktu. Namun sebenarnya mereka salah, karena mereka juga menimbulkan sebuah tantangan baru untuk diri mereka, untuk masa depan mereka sendiri. Dan pemimpin itu akan kerepotan sendiri dikala timnya tidak ada satupun yang mungkin menjadi mandiri, yang selalu ketika sudah besar pun mereka harus selalu menerima arahan dan perintah. Jadi seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberdayakan timnya, maka pemimpin harus dan wajib bisa melakukan coaching terhadap timnya. Karena dengan coaching kita bisa memberdayakan potensi seseorang menjadi lebih maksimal, produktivitas seseorang menjadi lebih dahsyat, dan yang paling penting kesadaran orang tersebut untuk mengejar motivasi internal dia sendiri itu lebih muncul, teman-teman sahabat sukses. Sahabat sukses, para pemimpin yang hebat-hebat, disinilah saya mengatakan bahwa ketika kita memenuhi 3 kriteria ini dibandingkan kriteria kita yang tadi, yang sebelumnya, yang mungkin Anda sudah miliki, kriteria-kriteria yang memang Anda sudah pelajari di buku dan seminar yang Anda pernah ikuti. Nah, 3 kriteria ini adalah kriteria yang paling wajib dan paling penting. Nah, kalau kita menguasai ini dan kita memenuhi kriteria ini, maka saya katakan Anda adalah leader yang mempunyai kapasitas, Anda adalah pemimpin yang efektif, dan Anda adalah pemimpin masa depan yang dibutuhkan banyak orang. Teman-teman sahabat sukses, dalam video pembelajaran kali ini, hanya ini yang saya kupas Nah, tunggu video-video pembelajaran berikutnya dari saya. Jadi pastikan Anda like sekali lagi dan subscribe. Oke, dan subscribe. Nah, kalau teman-teman sahabat sukses Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, Anda boleh langsung mengunjungi Instagram saya, victor.chen.consultant, ataupun my Victor Chen. Anda boleh mengirimkan direct message di sana. It's okay.
Nah, Anda boleh memberikan pertanyaan dan bahkan bisa menjadi kutipan pembahasan saya untuk video-video pembelajaran berikutnya. Nah, pastikan Anda juga share kepada teman-teman siapapun, kepada tim Anda, atau siapapun. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, tidak ada salahnya kita berbagi. Dan teman-teman sahabat sukses, tetap semangat, pastikan tetap tersenyum hari ini, do happy, dan saya Victor Chen, salam sukses, luar biasa dahsyat.